Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 191. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan akhir dari pertempuran Hakari versus Kashimo Hajime. Setelah pertarungan yang cukup panjang, berkali-kali Hakari hampir mati dan berkali-kali juga Hakari mengeluarkan domain ekspansinya, Hakari akhirnya berhasil mengalahkan Hajime. Yang ujung-ujungnya mereka pun malah membuat kesepakatan dan Kashimo Hajime pun menjadi sekutu. Lalu di akhir chapter kita diperlihatkan kalau sang monster Maki Zenin sedang membersihkan Sakurajima Colony, yang secara kebetulan di sana dirinya juga bertemu dengan Noritoshi dan chapter pun ditutup dengan kemunculan sebuah roh terkutuk berbentuk cacing di hadapan Maki dan Noritoshi. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter kali ini memiliki judul Sakurajima Colony Part 1, yang sekaligus menandakan kalau arc Tokyo Colony nomor 2 dengan pertarungan Hakari versus Hajime sebagai sajian utamanya telah selesai. Terlepas dari itu, panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada situasi klan Kamo setelah insiden Shibuya dan The Cooling Game, lebih tepatnya pada tanggal 3 November. Sekedar informasi, The Cooling Game itu terjadi pada tanggal 1 November. Sedangkan Sendai Colony dan Tokyo Colony nomor 2 terjadi pada tanggal 12 November. Sementara untuk Sakurajima Colony terjadi pada 14 November. Nah, jadi pada tanggal 3 November ini, Noritoshi pergi ke kediaman utama klan Kamo. Di sana dirinya bertemu dengan salah seorang anggota tua klan bernama Shino. Lalu Noritoshi pun bilang padanya kalau dirinya berniat menghubungi Gakuganji, klan Gojo, dan klan Zenin. Tapi kemudian Shino pun malah memberikan respon yang tak diduga, di mana dirinya seolah-olah tidak mengenal siapa orang yang ada di hadapannya itu. Noritoshi pun sempat menegur kalau dirinya adalah calon pemimpin klan Kamo berikutnya. Tapi Shino menjawab kalau dirinya tidak terlihat seperti Noritoshi. Hingga tak lama kemudian Noritoshi pun menyadari kalau ada seseorang di ruangan yang ada di depannya. Dan tak diduga orang yang ada di sana adalah Geto palsu aka Kenjaku. Di sana Kenjaku bilang kalau apa yang Shino sebutkan tadi karena dirinya sedang membayangkan Noritoshi Kamo dari era Meiji dahulu. Tak diketahui apakah Kenjaku memanipulasi pikiran Shino atau Shino memang sudah pikun. Tapi terlepas dari itu, di sini Kenjaku pun berkata, dengan terjadinya insiden besar Shibuya, tersegelnya Gojo Satoru dan The Cooling Game, Kenjaku menduga mungkin Noritoshi saat ini sedang berpikir, meskipun dalang dari 3 insiden besar tersebut sudah mati, tapi si pelaku tersebut tetaplah bagian dari klan Kamo. Dan jika seperti itu, maka kelompok konservatif atau kolot yang ada di markas Jujutsu Jepang sudah menjadi bonekanya. Dan yap, Mimin yakin banyak dari kalian yang tidak mengerti apa maksud dari dialog ini. Tapi tenang, Mimin akan jelaskan. Pertama, apa maksud Noritoshi yang menduga kalau dalang tersebut sudah mati dan merupakan bagian klan Kamo? Bukankah Kenjaku masih hidup? Jadi di sini konteksnya Kamo Noritoshi di zaman ini masih menduga kalau si Geto palsu itu adalah Kamo Noritoshi dari era Meiji. Karena sebelumnya Choso yang merupakan janin terkutuk berbicara seperti itu. Dan yang menciptakan janin terkutuk sendiri adalah Kenjaku ketika memakai tubuh Kamo Noritoshi lama. Nah, terus kenapa Noritoshi di zaman ini bilang kalau para petinggi kolot Jujutsu sudah menjadi bonekanya? Alasannya balik lagi, karena Noritoshi sekarang masih mikir si Geto palsu itu adalah Kamo Noritoshi dari era Meiji. Klan Kamo merupakan klan yang paling dekat dengan petinggi Jujutsu Jepang. Maka dari itu, Noritoshi zaman ini menduga kalau petinggi Jujutsu yang sekarang itu sudah dikendalikan dan merupakan bonekanya si Noritoshi lama yang ada dalam tubuh Geto. Lalu berikutnya, Kenjaku pun melanjutkan. Tapi karena saat ini tubuhnya sebagai Suguru Geto mendapatkan perintah untuk dieksekusi juga, hal tersebut menunjukkan kalau orang-orang kolot di markas Jujutsu yang telah dipengaruhi oleh Kenjaku tidak kompak dan hanya mempengaruhi beberapa orang saja. Maka dari itu, dengan hal tersebut, Noritoshi pun berencana untuk menghubungi Gakuganji. Kenapa Gakuganji? Karena Gakuganji memiliki pengaruh dan dipercaya oleh orang-orang kolot di markas Jujutsu. Belum lagi Gakuganji juga merupakan kepala sekolah dari Jujutsu Kyoto. Noritoshi pun berencana untuk meminta Gakuganji membatalkan perintah kedua yang dikeluarkan oleh markas Jujutsu, yaitu perintah yang berbunyi kalau Gojo Satoru dianggap sebagai kaki tangan Geto saat insiden Shibuya. Lalu dirinya sudah diasingkan dari dunia Jujutsu secara permanen. Dan siapapun yang mencoba untuk melepas segel penjara Gojo akan dianggap sebagai tindakan kriminal.
Jujur, ketika Mimin pertama kali melihat perintah ini, awalnya Mimin berpikir, kenapa para petinggi Jujutsu separno itu pada Gojo? Apakah mereka terlalu takut pada Gojo? Padahal sudah jelas kalau Gojo dibebaskan, semua masalah yang ada bisa diatasi. Tapi sekarang jadi masuk akal, karena yang mengeluarkan perintah tersebut secara tidak langsung adalah Kenjaku sendiri. Dan lebih jauh lagi, perintah nomor 2 tersebut bisa dibilang akan menjadi dalam tanda kutip pasal karet, karena nantinya perintah itu dapat digunakan oleh Kenjaku atau siapapun yang berkuasa untuk menangkap atau bahkan membunuh seseorang yang berani menentangnya, dengan berdalih kalau orang itu berusaha melepas segel Gojo. Dan ya, semua hal tersebut merupakan pemikiran Noritoshi yang dijelaskan oleh Kenjaku. Di sini Kenjaku pun memuji Noritoshi kalau semua yang ia pikirkan itu memang benar. Tapi sayang, rencananya untuk mencegah pergerakan Kenjaku atau setidaknya menghapuskan perintah kedua tidak akan pernah terjadi. Karena sejak awal pun Kenjaku sudah memegang kendali markas besar Jujutsu Jepang. Lalu tidak hanya itu, di sini Kenjaku pun menambahkan kalau saat ini dirinya juga sudah menyingkirkan orang-orang yang mendukung eksekusi Suguru Geto dan orang-orang yang memilih Yuta Okkotsu sebagai Algojo dari Itadori Yuji. Pertanyaan Mimin, kenapa Kenjaku juga menyingkirkan orang-orang yang memilih Yuta? Apakah Kenjaku sudah menduga kalau Yuta akan menyelamatkan Yuji? Atau Kenjaku justru takut kalau Yuta beneran ngebunuh Yuji? Karena seperti yang kalian tahu, sosok Yuji sendiri saat ini masih menjadi pertanyaan. Tapi setidaknya sejauh ini ada indikasi kalau eksistensi Yuji itu merupakan hasil eksperimen Kenjaku sebagai wadah dari Sukuna. Jadi jika Kenjaku mengkhawatirkan kondisi Yuji, seharusnya dirinya senang kalau Yuta lah yang menjadi algojonya. Kecuali Kenjaku memang tidak tahu dan berpikir kalau Yuta beneran akan membunuh Yuji. Atau kalau kalian punya opini sendiri, kenapa Geto menyingkirkan orang-orang yang memilih Yuta, bisa tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya Kenjaku pun kembali berkata kalau saat ini dirinya sudah memegang kendali induk dari faksi konservatif klan Kamo. Dan mulai saat ini dirinya juga merupakan pemimpin klan Kamo yang ke-25. Jadi ternyata dugaan Mimin sebelumnya salah, kondisi klan Kamo tidak seperti klan Zenin. Alasan Kamo Noritoshi tidak jadi pemimpin klan bukan karena adanya perebutan kekuasaan, melainkan karena ulah Kenjaku yang sudah mengambil alih klan Kamo. Lalu selanjutnya, Kenjaku pun menutup pembicaraan dengan berkata kalau dirinya mengusir Noritoshi dan mereka tak akan pernah bertemu lagi. Mendengar hal tersebut, Noritoshi pun langsung masuk ke mode tempur. Namun Kenjaku membalas kalau Noritoshi salah paham. Dirinya tak akan membunuh Noritoshi, karena meski Noritoshi hidup sekalipun, dirinya tak akan bisa melakukan apa-apa. Dan ya, begitulah cerita mengapa Noritoshi dibuang dari klan Kamo. Oke, berikutnya adegan pun kembali ke timeline saat ini di Sakurajima Colony. Setelah kemunculan roh cacing tersebut, Maki dan Noritoshi pun merasakan ada yang aneh pada roh tersebut. Sekedar informasi, saat ini Maki sendiri benar-benar sudah seperti Toji. Meskipun dirinya sama sekali tidak memiliki energi kutukan, tapi Maki tetap dapat merasakan dan melihat roh terkutuk menggunakan kelima indranya. Tapi terlepas dari itu, tak lama kemudian, roh cacing tersebut pun langsung melesat menyerang Maki dengan sangat cepat, yang bahkan saking cepatnya, Noritoshi sendiri tidak sempat bereaksi. Di sisi lain, meskipun terkena serangan yang seperti itu, Maki masih bertahan dan berniat menyerang balik. Tapi si roh cacing itu pun kemudian menghilang dan tiba-tiba menghantam Maki kembali dari samping. Roh cacing melanjutkan serangannya, tapi kali ini Maki berhasil menghindar. Lalu tak diduga, chapter pun ditutup dengan sang roh cacing yang menyapa Maki dan kemudian terungkap kalau roh terkutuk cacing tersebut adalah Naoya Zenin. Di akhir sedikit pembahasan dari Mimin, tentu saja pertanyaan pertama kenapa Naoya bisa menjadi roh terkutuk? Alasannya karena Naoya mati bukan oleh energi kutukan. Karena jika seorang syaman mati bukan karena energi kutukan, dirinya bisa bangkit kembali menjadi roh pendendam. Dan terkait dengan itu, pada saat Maki melawan Naoya, di sana Naoya masih hidup meskipun dengan luka yang parah. Tapi kemudian ibu Maki mendatangi Naoya dan membunuhnya. Yang mana pada saat itu ibu Maki membunuh Naoya menggunakan sebuah pisau, tidak menggunakan energi kutukan. Dan alhasil seperti yang kalian lihat saat ini, Naoya pun bangkit kembali menjadi roh pendendam. Terlepas dari itu, meskipun dalam wujud cacing yang besar, kecepatan roh tersebut bukan main. Tak diketahui apakah setelah menjadi roh pendendam Naoya tetap menggunakan teknik kutukan FPS-nya atau teknik kutukan tersebut sudah bersatu dengan tubuhnya.
Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang, apakah Maki masih mampu menghabisi Naoya dalam wujud roh terkutuknya ini atau tidak. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.